S31 Season 3. Beberapa tahun kemudian, Sisi sedang bad mood sore itu. Dia memainkan kakinya di kolam ikan hias dekat gazebo. Entah kenapa dia merasa resah dan tak bergairah. "Kak Sisi!" panggil Dora yang berlarian dari teras bersama Rangga. Sisi tersenyum renyah melihat adik tersayangnya ceria memanggil namanya. Tapi entah kenapa Sisi merasa resah melihat Rangga. "Mainan, yuk!" Dora yang kini menginjak kelas 1 sekolah dasar tampak manis dan lucu dengan rambutnya yang koli. Dimas yang sama usianya dengan Dora, hanya berbeda beberapa bulan saja dan sama-sama duduk di kelas 1 sekolah dasar menyusul di belakang Rangga. "Main apa?" tanya Sisi. "Terserah Kak Sisi." Dora duduk di bel-bel gazebo di seberang Sisi. Sisi mengangkat kakinya dari kolam. Dia berjalan menuju gazebo. "Kita main Dora the Explorer, ya?" ujar Sisi. Dora dan Dimas mengangguk. "Dora jadi Dora. Aku jadi Ransel. Dimas kamu jadi Peta dan kamu Rangga, kamu jadi Boots." Tunjuk Sisi. "Kok aku jadi Boots?" "Gak mau. Ah." Tolak Rangga. "Kamu jadi Boots. Gak boleh nolak." Tegas Sisi. "Gak mau." Rangga bersikeras menolak. "Kalau gitu kamu jadi sweeper," ujar Sisi. "Emang aku pencuri? Gak mau juga jadi sweeper." Tolak Rangga. "Ini kan bohong-bohongan, cuma mainan." Cetus Sisi. "Aku tetap gak mau jadi boots atau sweeper," ujar Rangga. "Ya terus mau jadi apa?" tanya Sisi. "Jadi Diego aja," jawab Rangga. "Diego kebagusan, dia kan orang. Ya udah kamu jadi Isa atau ayam merah besar," usul Sisi. "Enggak, aku tetap mau jadi Diego," gerutu Rangga. "Kamu kok gitu sih?" Cicit memberenggut. "Ya kamu yang gitu, aku selalu aja jadi Boots. Tapi Boots sahabat terdekat Dora, ya? Oke, baiklah, aku jadi Boots yang akan selalu menjaga dan bersama Dora." Rangga mengalah lalu duduk di sebelah Dora. Sisi diam, rasa resahnya kembali mendera. Ada perasaan sedikit tak nyaman saat Rangga mengatakan dia akan selalu menjaga dan selalu ada untuk Dora. "Main masak-masakan aja, yuk. Pipi Dim lagi pergi sama Mimi Sus. Kita main masak-masakan di area lebar, yuk," usul Dimas. Sisi dan Dora spontan mengangguk. Keempat anak itu berlarian masuk rumah menuju area lebar Dimitri. Sri CS sedang tidak ada di tempat. Mereka sedang pergi berbelanja ke pasar kaget yang baru saja dibuka 3 hari yang lalu di dekat perumahan elit tempat mereka bekerja. Parmia anteng merajut di dalam kamar, sementara Lani pergi ke acara pengajian di dekat rumah. Sisi dan yang lainnya tertawa senang saat bermain dan mengacak-acak area Dimitri. Mereka tidak menyalakan kompor karena dilarang keras oleh Rangga. Anak-anak itu hanya mengeluarkan peralatan memasak dan menggunakan bahan-bahan masakan khusus Dimitri dengan sembarangan. Dimas berperan menjadi chef handal sesuai profesi ayahnya. Mereka berakting memerankan para peserta acara MasterChef cilik yang ada di televisi. Sungguh benar-benar kacau area lebar Dimitri saat itu. Hingga Sri CS tiba, mereka terbelalak melihat area Dimitri sudah seperti kapal pecah. "Gusti Allah! Allahu Akbar! Eta barudak keur naraon cenah?" cetus Sri kaget. "Mereka sedang belajar masak pastinya," kikik Naila. "Bapaknya Dimas bakalan marah besar ini, sih," timpal Wenda. "Siap-siap lihat drama," kikik Eva. "Ya salam, mau negur tapi anak majikan. Untunglah mereka tidak main api," ucap Sri. Saat Sri CS masih terpaku dengan barang belanjaan di tangan, muncul Suzana dan Dimitri di area lebar. Bola mata Dimitri membola sempurna.
Dia ikut terpaku di tempatnya berdiri. Mimi, lihat anakmu. Pasti dia yang mempunyai usul mengacak-acak areaku. Dimitri menunjuk Dimas selalu menoleh pada Suzana. Anakku? Dia juga anakmu, Pi. Kamu yang naruh saham di rahimku. Jangan apa-apa menyalahkan dan hanya bilang kalau aku seolah-olah melahirkan Dimas tanpa peran sertamu di dalamnya. Dia juga anakmu. Sahut Suzana panjang lebar. Mimi kebiasaan, aku ngomong sampai deh kamu jelasin panjang kali lebar kali tinggi sampai set. Padahal dulu nggak gitu. Kenapa sekarang sejak ada Dimas, Mimi jadi lebih sering ngedumel sama Pipi? Dimitri protes. Nah, nyalain aku lagi. Maumu apa sih, Bi? Dimitri menghela napas keras. Dia menoleh pada Sri CS. Kamu juga, Sri. Lihat anak-anak ngacak-ngacak areaku, kenapa kamu biarkan saja? Dumel Dimitri. Tah, baku arigis mitnah. Kita orang juga baru sampai rumah habis dari pasar kaget. Ya, tinggalku mata buncelik, barang belanjaan masih di tangan kami. Jangan asal nuduh. Fitnahmu pada kami selalu saja terasa kejam dan menyakitkan. Sri berpuisi di kalimat terakhir seraya menepuk dadanya berkali-kali. Anak-anak yang jadi sumber keributan orang dewasa itu hanya bengong tapi lalu kembali melanjutkan acara bermainnya. Tak peduli dengan pembicaraan serius orang dewasa yang baru saja pada muncul di dekat mereka. Ada apa ini? Lanita dan Sean tiba-tiba muncul di belakang Suzana. Dimitri memasang wajah melas dan menunjuk areanya. Lanita dan Sean tergelak melihat kapal pecah di area lebar dan anak-anak yang tetap sibuk dengan acara bermainnya. Saat Dimitri hendak memprotes Lanita dan Sean, Rashid muncul tergesa-gesa hendak membuat kopi di mesin kopi yang ada di area lebar. Wah, kalian sedang syuting acara Master Chef yang di TV itu, ya? Tanya Rashid pada anak-anak. Iya, betul. Om Rashid mau nggak jadi juri? Usul Sisi. Boleh. Om bikin kopi dulu, ya. Rashid menyambut usulan Sisi dengan antusias. Dimitri yang melihat Rashid musuh bebuyutannya pun menjadi semakin geram, karena mendukung tangan-tangan mungil itu semakin mengacak-acak area lebar. Kamu, ya! Dimitri menghampiri Rashid. Astagfirullah, bisa nggak kalau muncul nggak usah ngagetin? Rashid mengelus dada melihat Dimitri melotot ke arahnya. Kenapa dengan matamu? Tanya Rashid tidak gentar dengan pelototan Dimitri. Cepat buat kopinya dan kembali ke base camp. Heran, di base camp juga ada mesin kopi. Kenapa kau selalu saja bikin kopi di mesin kopiku? Dimitri benar-benar geram. Kenapa Pipi selalu saja marahin Om Rashid? Tukas Dimas. Kali ini anak-anak kembali menghentikan acara bermainnya. Mereka bilang, acara sedang dicut karena jeda iklan. Dimitri tersenyum pada Dimas, buah hatinya yang berambut ikal, berbadan gemai dan bersuara nyaring. Pipi nggak marahin Om Rashid. Pipi sedang kasih tahu Om Rashid biar nggak nakal. Sahut Dimitri. Dimas memiringkan kepala. Om Rashid orangnya seru, Pi. Dia nggak nakal. Belah Dimas. Nah, ucapan anak kecil itu adalah ucapan paling jujur di dunia ini. Dia merasakan ketulusan hati orang dewasa. Anakmu saja bisa merasakan aku adalah orang baik hati, tulus serta tampan. Kenapa pipinya malah selalu saja ngajak perang? Ucap Rashid santai. Dimitri mencoba sabar, di depan anak-anak dia tak mau ribut dengan Rashid. Mi, gak bantuin Pipi lawan Rashid? Suzana hanya mengedikkan bahu seraya berbalik meninggalkan area lebar. Ya Allah, sedih hati ini dicuekin istri. Tabahkan hatimu, Dim. Rashid menepuk-nepuk bahu Dimitri. Dimitri mengepalkan kedua tangannya. Ayo, anak-anak. Kapan Om Rashid mencicipi makanannya? Rashid mengalihkan perhatian pada anak-anak.
Namun Dimas yang melihat Naila mengeluarkan makanan dari dalam kantong plastik segera mencolek Dora dan yang lainnya. "Mbak Ne beli makanan pasar, pasti banyak macamnya dan rasanya ajaib-ajaib. Yuk, minta, yuk!" seru Dimas. Usul Dimas disambut dengan antusias oleh yang lainnya. Mereka berlarian ke area kitchen Sri, meninggalkan begitu saja area lebar yang bentuknya sudah tidak keruan. Naila tersenyum dan menata makanan yang dia beli di meja makan. Naila selalu saja ingat anak-anak. Setiap dia berbelanja ke pasar, selalu menyempatkan membeli jajanan pasar yang tidak pernah ada di mall. Anak-anak malah menyukainya. "Oke, aku pergi sesuai titahmu, Tuan Dimitri." Rashid melenggok berjalan menuju pintu samping membawa segelas kopi racikannya. Tinggallah Dimitri yang memelas melihat area lebar begitu berantakan. Lani dan Sean yang masih betah menikmati drama di pantry akhirnya berjalan menghampiri meja makan. "Sri, kasihan Dimitri. Kalian bantu membereskan area lebar, ya?" perintah Lani pada Sri CS. "Siap, Non," sahut Sri. "Nah, anak-anak, kalian jangan makan makanan yang dibeli Mbak Ne dulu, ya. Bantu Mbak Sri membereskan bekas bermain kalian. Mama sudah mengajarkan untuk selalu membereskan apapun yang sudah kalian buat berantakan. Ayo!" Lanita menggiring anak-anak kembali menuju area lebar sebelum menikmati jajanan pasar yang dibeli Naila. Anak-anak menurut dengan ucapan Lanita. Mereka sibuk dan cekatan membantu Sri dan yang lainnya membereskan area lebar. Akhirnya Dimitri bisa bernapas lega, kegeraman hatinya seketika mereda. S32. Marina dipapah Dr. Haris saat memasuki ruangan Sean. Dia sedang hamil 6 bulan. Sean mempersilakan kedua tamunya dengan ramah. "Maaf kami kesini tidak membuat janji terlebih dulu. Istriku tiba-tiba saja memaksa ingin bertemu denganmu," ucap Dr. Haris. Sean mengangguk ramah. Saat Dr. Haris menghubunginya 40 menit yang lalu, Sean sebetulnya hendak pergi menemui beberapa klien penting tapi dia undur beberapa jam. "Ada keperluan apa kau ingin menemuiku, Marina?" tanya Sean tenang. Jauh di lubuk hati Sean, dia bersyukur karena akhirnya sorot mata Marina yang dulu begitu terobsesi padanya kini sudah berganti dengan sorot mata persahabatan. Marina sudah meminta maaf telah berkali-kali mengacaukan hidup Sean. Sean tentu saja memaafkan Marina. "Aku ngidam," sahut Marina. Sean dan Dr. Haris saling bertukar pandang. "Ngidam? Kamu ngidam apa, sayang?" tanya Dr. Haris. "Tapi janji kamu jangan marah," sahut Marina. Dr. Haris mengangguk. Kehamilan Marina bisa dibilang adalah buah program hamil yang mereka jalankan. 5 tahun mereka menunggu sang buah hati. Jadi apapun bentuk ngidam Marina saat hamil, Dr. Haris selalu mewujudkannya. "Aku ingin sekali perutku dielus oleh Sean 9 kali lalu didoakan," ucap Marina. Sean sedikit terkejut, begitupun dengan Dr. Haris. Tapi dengan tangkas Dr. Haris meminta izin Sean untuk mengabulkan keinginan istrinya. Sean menggaruk alisnya. "Tapi aku harus izin istriku dulu dan saat aku mengelus perutmu, istriku harus melihatnya." Sean mengajukan syarat. Marina mengangguk tidak keberatan. Maka Sean pun menelpon Lanita saat itu juga. Panggilan video Sean lumayan lama terhubung. "Sedang apa, sayang?" "Sisi sedang bingung." "Bingung kenapa?" tanya Sean. "Dia itu dapat haid pertama, jadi aku tadi menjelaskan dengan pelan dan hati-hati, karena dia menangis tak henti-henti melihat darahnya sendiri," sahut Lani. "Oh, anak gadis pertamaku sudah balik rupanya," seru Sean senang. "Sudah selesai kasih arahan untuk Sisi?" "Sudah, aku hanya tinggal menenangkan dia saja. Sisi masih di kamarnya dari sepulang sekolah tidak mau makan." "Ada apa telepon aku, Pa?" tanya Lani memanggil Sean kini dengan panggilan Papa. "Pakai dulu kerudungmu," titah Sean. Lanita menurut apa kata Sean, dia segera memakai kerudungnya.
Masya Allah, cantiknya istriku ini. Bagaimana bisa aku berpaling darimu, sayang? Puji Sean mengagumi keindahan yang terpampang di layar ponsel. Ada apa? Ih, kamu sesantai itu yang ngegombalin istri dari kantor. Lani tersipu. Bagus dong aku ngegombalin istri sendiri daripada ngegombalin istri orang. Iya, kan? Lanita cemberut manja. Sayang, kalau kamu hamil lagi terus aku ngidam ngelus perut hamil mama muda yang lain gimana? Tanya Sean. Panggilan tiba-tiba diakhiri. Loh, panggilanku diakhiri? Bagaimana ini? Kekeh Sean. Marina dan Dokter Haris tergelak. Anda bisa saja mencandai istri Anda, Tuan Sean. Haris pun ikut mengekeh. Iya, aku senang mencandainya, dia tipe pencemburu. Tapi aku senang dia pencemburu, tandanya dia sayang sekali padaku. Bukan begitu? Dokter Haris tersenyum, begitupun dengan Marina. Sean menghubungi Lanita lagi. Kenapa teleponnya diakhiri? Kamu lebih baik ngidam makan tahu bulat dan tahu gejrot abang-abang atau cireng buatan Amak Anom atau seblak buatan bak-bak pinggir jalan deh daripada ngidam aneh-aneh begitu. Gerutu Lani. Sean tergelak melihat Lani cemberut. Itu bibir jangan dimaju-majuin begitu. Aku jadi tak sabar ingin pulang, bikin adik baru buat Dora. Sean merayu Lani. Papi angsa tersayang, ada apa telepon Mama Netnit? Tanya Lanita menahan gemas. Di ruanganku ada Marina dan suaminya saat ini. Sean berubah serius. Sedang apa mereka? Ada kerja sama bisnis denganmu? Tanya Lani. Sean menggeleng. Marina sedang hamil, usia kandungannya 6 bulan. Dia sedang ngidam. Ngidam apa? Tanya Lani lagi. Aku mau minta izinmu makanya aku telpon. Marina ngidam perutnya dilus 9 kali olehku seraya didoakan. Bagaimana? Apa kamu mengizinkan? Lani tampak tertegun sesaat. Ya sudah, lakukan saja. Tapi ada suaminya, kan? Ada, makanya aku minta kamu pakai kerudung tadi. Jadi boleh, ya? Kamu lihatin aku ngelus perut Marina. Sebentar. Sean mengubah posisi panggilan video. Marina dan Dokter Haris menyapa Lani dan meminta izinnya. Lanita mengangguk setuju. Karena sudah mendapat persetujuan dari Lani, Sean merasa lega. Dia meminta izin Dokter Haris sekali lagi untuk menyentuh perut Marina. Sean mulai mengelus perut Marina 9 kali lalu memejam dan mendoakan bayi dan ibunya dengan untayan doa terbaik. Acara ngidam selesai. Marina tampak senang lalu berterima kasih pada Sean dan Lani. Kedua suami istri itu tidak lama berada di kantor Sean karena Sean harus segera keluar kantor dan Marina pun berganti ngidam ingin memborong makanan pinggir jalan saat itu juga. Dokter Haris begitu setia dan telaten mengurus Marina. Sean pun benar-benar lega melihat Marina kini yang benar-benar sudah bisa melupakan obsesinya pada dirinya. Rumah Sean. Sisi masih saja tengkurap di kamarnya. Dia merasa aneh dengan menstruasi pertamanya. Aneh, takut dan gelisah menjadi satu padahal Lani sudah menjelaskan dengan panjang lebar sebelumnya. Terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Masuk! Seru Sisi. Rangga masuk dengan senyum menawan. Sebentar lagi Rangga akan menjadi siswa SMP. Dia tumbuh menjadi anak lelaki yang tinggi, tampan dan cerdas. Bahkan Lydia yang dulu merundungnya terang-terangan mendekati Rangga karena menyukainya. Kata mama kamu dapat tamu bulanan, ya? Tanya Rangga di sisi tempat tidur Sisi. Hei Sahut Sisi merasa malu. Pantes dari kemarin kamu ring-ringan terus. Ujar Rangga lagi. Apa hubungannya datang bulan sama uring-uringan? Tanya Sisi masih tengkurap. Itu Bibi Dimitri suka protes sama Mimisus kalau Mimisus datang bulan. Katanya pasti sering marah dan ngomel. Jawab Rangga. Sisi diam saja, mencoba menghubungkan penjelasan Lani dengan ucapan Rangga mengenai siklus bulanan pada wanita.
Ini ya pembalutnya. Rangga tak sengaja melihat pembalut yang tergeletak di sisi tubuh Sisi. Sisi segera merebut lalu menyembunyikannya. Wajahnya merah karena malu. Sana, kamu keluar! Gerutu Sisi dengan wajah kemerahan. Rangga meraih coklat dari saku celananya. Nih, buat kamu. Rangga meletakkan coklat batang kesukaan Sisi. Kalau makan coklat, uring-uringannya pasti sembuh. Rangga membelai kepala Sisi. Ada rasa nyaman yang menyelusup di relung hati Sisi. Tapi dia bingung menerjemahkannya. Perasaan nyaman itu terasa lain dan berbeda. Betapa senang hati Sisi dengan coklat pemberian Rangga. Rangga sebetulnya masih dan tetap perhatian padanya. Tidak berkurang sedikit pun meski Sisi kerap cemberut atau uring-uringan pada Rangga. Rangga pamit keluar kamar tapi lalu Sisi melarangnya. Temenin aku makan coklat. Pinta Sisi. Rangga mengangguk lalu beringsut menuju piano yang ada di salah satu sudut kamar Sisi. Rangga memainkan sebuah lagu meloh yang menenangkan hati saat menemani Sisi makan coklat, berharap perasaan gundah di hati Sisi mereda. Betapa manis anak sekecil Rangga bersikap perhatian seperti itu. Kedua anak itu tak tahu jika Lanita mengintip dari balik pintu yang tidak tertutup rapat. Rangga memang lebih sering mendamaikan hati Sisi meski terkadang dia pun ikut uring-uringan menanggapi omelan Sisi. Namanya anak-anak. Hati dan perasaannya masih labil. Namun sebetulnya Rangga memang menyayangi Sisi. Sisi dan Dora adalah adik yang sangat dia sayangi. Selalu saja dia menjaga serta mampu membuat kedua adik perempuannya merasa nyaman berada di dekatnya. S33